Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Yosinta Datu, mahasiswa PPG di FKIP Universitas Syahkuala. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan wawancara untuk melengkapi LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah bersama pakar di SD Marsudiri Kerawang. Saya kenalkan, ini Ibu Maria Apriani, salah satu guru penggerak. Angkatan keberapa Ibu? Angkatan kelima Angkatan Kabupaten Siak. kelima Kabupaten Siak. Nah, baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, menurut Ibu sebagai guru penggerak, kira-kira berdasarkan pengamatan selama ini, apakah literasi di sekolah kita ini sudah maksimal atau belum? Terkhusus di dalam kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih Bu Maya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan literasi yang dilaksanakan di dalam kelas, sudah dilaksanakan secara maksimal tetapi belum 100%. Kira-kira penyebabnya apa Bu? Kok belum serentak diadakan di dalam kelas itu? Ada hal-hal yang mungkin menjadi masalah gitu? Saya rasa sudah dilaksanakan secara serentak karena sudah ada program membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, sudah dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh. Hanya terkendalanya itu tentang buku-buku literasi yang ada di dalam kelas itu kurang bervariasi atau masih terbatas. Oke, Bu. Terus dengan minat baca anak-anak di sekolah ini, apakah meningkat atau masih rendah atau bagaimana ya? Mengingat fasilitas kita itu kan belum tersedia. Kalau minat baca itu, kalau yang saya sendiri karena saya kebetulan mengajar di kelas 1, anak-anak senang membaca. Minat bacanya juga saya bilang lumayan bagus sih kalau di kelas rendah ya, terutama karena anak-anak itu datang pagi-pagi itu mereka bukan bermain-main tetapi mereka langsung membaca. Kemudian pagi-pagi itu seandainya gurunya kadang-kadang kan mau nih gurunya itu lupa, nah itu mereka mengingatkan, Bu, kita literasi. Minatnya sih sebenarnya sangat bagus. Itu di kelas 1. Iya. Kalau Ibu lihat keseharian kita dari kelas 1 gitu ya sampai kelas 6, presentasi dengan jumlah murid yang 900-an ini, kira-kira minat baca kita anak bagaimana ya ketika mendengarkan informasi atau menyampaikan sebuah informasi, itu kira-kira menurut Ibu bagaimana? Ya, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6, saya juga mengamati di raport mutu sekolah itu kan, karena 1 sampai kelas 6 tentunya secara menyeluruh sehingga patokannya di dalam raport sekolah ya itu sudah bagus karena presentasinya sudah 83,3. Saya rasa sih sudah lumayan. Tetapi dengan fasilitas yang belum ya, Ya. belum terpenuhi, baik itu secara digital ataupun cetak, itu yang selain buku pembelajarannya itu belum terlaksana ya di dalam kelas. Ya, sudah terlaksana cuma bukunya terbatas. Oke, baik Bu. Kemudian tentang relasi dengan orang tua. Di sekolah kita tentu ada programnya hubungan relasi dengan orang tua. Menurut Ibu nih, melihat hubungan kita beberapa tahun ini itu bagaimana dengan orang tua? Hubungan dengan orang tua murid terutama tentang perkembangan belajar anak itu saya rasa sudah bagus karena orang tua sudah merespon seandainya kita memanggil orang tua ataupun rapat dengan orang tua murid itu kehadiran orang tua di atas 90%. Maka saya mengambil kesimpulan relasi dengan orang tua itu sudah sangat bagus. Terus mengenai program-program yang sudah disosialisasikan, apakah hubungan sekolah dengan orang tua itu memang bagaimana? Adakah hubungan orang tua dengan sekolah yang langsung ditanggapi oleh orang tua, ataukah sebaliknya gitu? Jika kita menjalankan suatu program.
tentang program-program yang sudah dilaksanakan di awal tahun pembelajaran, saya rasa sudah ditanggapi orang tua, dan terutama di dalam kurikulum Merdeka ini, terutama dalam kegiatan P5, itu orang tua langsung merespon dengan bagus, dan seandainya ada program dipanggil kemudian melaksanakan. Rata-rata orang tua itu menanggapi atau merespon dengan baik segala kegiatan dilakukan dengan bersama-sama, artinya ke sekolah dan orang tua bersinergi bersama. Untuk kelas lain, apakah Ibu ada mendengar bahwa tentang perkembangan anaknya, cerita-cerita dari guru lain, bagaimana respon dari orang tua, baik itu menanggapi secara lisan ataupun datang langsung bertemu gurunya, apakah ada kendala ketika dipanggil atau itu yang Ibu tanyakan berkaitan dengan program sekolah tadi ya, tidak ada masalah lain ya? Iya, maksudnya ketika guru di sekolah ini selain Ibu di kelas kan, apakah ada yang mendengarkan keluhan bahwa ketika dipanggil orang tuanya itu tidak datang atau bagaimana untuk mengetahui perkembangan anak? Ya, ada beberapa guru lain itu yang terkendala dalam hal memanggil orang tua karena kesibukan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang bekerja sehingga sulit mengatur waktu, dan juga ada yang merasa anaknya itu bermasalah sehingga orang tua mungkin malas mengurusi anaknya yang Ya, maka bermasalah. Ya, diedit kan? Iya, terus. Ya, beberapa teman guru juga ada yang mengeluh kepada saya bahwa sulitnya orang tua untuk datang ke sekolah untuk mengetahui perkembangan anak. Contohnya misalnya anak yang sulit menangkap atau bermasalah, itu jika dipanggil orang tua tidak mau datang. Mungkin kendalanya juga orang tua juga tidak mau tahu, atau kendalanya juga dengan kesibukan orang tua yang bekerja atau kesibukan lain, sehingga sulit, ada beberapa itu yang sulit datang ke sekolah. Oke Bu, mengenai pembelajaran di dalam kelas, selain Ibu sebagai guru penggerak, Ibu juga sebagai tim supervisor ya, supervisi di dalam kelas. Nah, untuk secara keseluruhan guru, apakah sudah melaksanakan pembelajaran yang modelnya inovatif? Yang inovatif, tidak hanya ketika disupervisi tetapi kesehariannya, mulai dari model, metode, atau terutama pada abad ke-21. Ya, saya juga sebagai tim supervisi, setiap tahun saya mensupervisi beberapa rekan guru di sekolah. Yang saya amati, guru-guru itu sudah menerapkan pembelajaran inovatif. Terbukti dari saat mengajar di dalam kelas itu anak secara secara semangat, mereka bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan rasa ingin tahu anak-anak itu sangat tinggi, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu sangat menyenangkan karena guru-guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Itu kan saat disupervisi Bu. Kalau Ibu amati kesehariannya gitu ya, entah Ibu lewat atau tidak sengaja gitu ya, bagaimana, apakah memang guru-guru itu tetap menjalankan metode yang memang inovatif, ataukah masih ada yang menggunakan metode konvensional sehingga anak menjadi tidak aktif gitu? Saya rasa sudah 90% guru menerapkan pembelajaran inovatif di dalam kelas. Kalau saya amati atau kalau saya sedang jalan ke beberapa kelas, itu hanya 1-2 orang guru yang masih pembelajarannya masih metode lama. Artinya hanya anak-anak hanya duduk dan mencatat, tetapi tidak semua. Saya rasa sudah 90% guru di sekolahan ini sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Nah, kan masih ada tadi yang metode-metode konvensional, ceramah. Nah, kira-kira penyebab bagi guru tersebut, kenapa mereka masih menjalankan metode ceramah? Ini dari saya pribadi ya, tapi mungkin juga bisa salah. Mungkin saya
rasa karena satu, atau belum memahami model-model itu? kalau memahami model-model saya rasa sudah, tetapi paradigma lama yang masih melekat kepada guru itu masih sulit dihilangkan, dan juga dengan keahlian teknologi di masa sekarang mungkin belum memahami teknologi digital, yang teknologi pembelajaran yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di sekolah yang ada. Oke, berarti selain metode yang memang karena paradigma lama tadi, terus guru juga belum ya melaksanakan pembelajaran yang berbasis teknologi dengan model-model yang bervariasi. Nah, untuk model-model bervariasi, kira-kira pada umumnya guru-guru di sini melihat dari pembelajaran yang berbasis teknologi, biasanya di dalam kelas menggunakan aplikasi yang mana ya? Ya, kalau di dalam kelas karena seluruhnya kelas di sini sudah disediakan LCD, saya rasa guru-guru semua sudah menggunakan laptop, dan dengan fitur-fitur yang banyak yang tersedia, kebanyakan sih menggunakan PPT. PPT kebanyakan. Berarti dengan kata lain masih berpusat kepada satu aplikasi ya, belum seluruhnya. Ya, mungkin dengan fitur-fitur yang baru saya rasa belum semua guru memahami dan menggunakan. Baik Ibu, bagaimana di dalam kelas tentang materi-materi yang berhubungan seperti HOTS, materi literasi, numerasi atau miskonsepsi, apakah adakah miskonsepsi materi yang anak menjadi ambigu gitu ya, yang seharusnya itu seperti ini, tetapi dengan penanaman konsep yang salah maka anak menjadi bingung. Artinya ada miskonsepsi nggak selama pembelajaran? Selama saya mengajar saya merasa belum pernah ya. Kalau guru lain saya kurang begitu mengamati kalau di dalam kelas, tapi selama saya supervisi kepada teman guru yang lain tidak ada, dan saya juga melaksanakan pembelajaran di kelas tentang miskonsepsi ini sepertinya tidak ada. Seperti misalnya gini, perkalian itu kan harusnya konsep dasar adalah penjumlahan berulang. Namun di kelas berikutnya mungkin mereka menggunakan yang lain. Sehingga anak nggak paham kali tuh dengan kalau yang itu. saya alami ini saya tidak menemukan ya. Di dalam kelas, karena Ibu di kelas 1 ya Bu ya. Iya. Oke Bu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Apalagi saat ini di sekolah kita ini kan 2 kurikulum. Kurikulum Merdeka dan juga kurikulum K13. Nah, mengenai pembelajaran berdiferensiasi sendiri, apakah semua guru sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan benar di dalam kelas? Tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan di dalam kelas, karena saya sendiri guru penggerak, tentu saya sudah memahami dan mendalami, karena secara khusus kami ada pelatihan dan pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi. Saya sudah melaksanakan di dalam kelas. Untuk teman-teman guru yang lain, saya rasa ada beberapa, tetapi kebanyakan belum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, karena di sekolahan kita sendiri belum ada secara khusus mengadakan seminar atau kegiatan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebenarnya di lapangan sudah melaksanakan, tetapi tidak secara khusus atau gurunya itu memahami bahwa itu pembelajaran berdiferensiasi. Apakah ada upaya ke depannya Bu supaya semua guru itu bisa menerapkan pembelajaran ini dari sekolah sekolah sendiri? Ya. Kalau dari sekolah mungkin upayanya nanti kita usulkan supaya ada seminar atau pelatihan khusus tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami sebagai guru penggerak atau saya sebagai guru penggerak mungkin nanti bisa berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.
Oke, baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Jadi Kak, saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini melakukan wawancara bersama pakar. Terima kasih.